Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama, baik secara online. Mari saya ajak kita semua untuk fokus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, kita percaya rencananya adalah rencana yang terbaik. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, ku percaya, benar Tuhan, rencanamu indah. Kami mau belajar percaya, walau saat ini tak ku mengerti. Karena Kau telah berfirman Tuhan, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Katakan, rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku,
Dimanapun kau berada, dia ada di sana. Rencana kasih Tuhan, kami kasih Tuhan, Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa rencanamu adalah rencana yang indah. Ajar kami meyakini Tuhan bahwa semua ada dalam kendali-Mu, bahwa Engkau tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya kami masih punya masa depan, Tuhan. Kami masih punya pengharapan, karena kami hidup dalam naungan dan perlindungan-Mu, Tuhan. Mari belajar percaya pada hatinya. Tidaklah satu pun yang diizinkan terjadi melebihi kekuatan Tuhan. Haleluya. Kalau ada yang lagi sakit hari-hari ini, kalau ada yang sedang sakit, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, bilur-bilurnya menyembuhkan. Kalau ada yang sedang berbeban berat, minta damai sejahtera, minta kekuatan. Kalau ada yang sedang berduka karena kehilangan sanak saudara, panggil nama Tuhan, panggil. Izinkan Roh Kudus untuk menghiburmu, menguatkanmu, memelukmu. Mari sama-sama katakan, ku tahu rencanamu. Angkat tanganmu di hadapannya. Berserah, berserah. Kami yakin Tuhan baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Katakan dengan iman, yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang Kau berkati. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk beribadah, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Dia perisai di saat badai, percaya kepada janji Tuhan. Oh, Dia menyertai kita. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu Tuhan, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Mari katakan, bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari tetap percaya kepada janji Tuhan dan berpegang kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama, bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu. Percaya dan katakan, karena Yesus selalu menopang
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat ibadah hari ini. Mohon urapan-Mu buat hamba-Mu serta buat jemaat-Mu, agar firman Tuhan yang disampaikan benar-benar berasal dari kebenaran firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus menerjemahkan dengan bahasa yang paling sederhana untuk kami mengerti, dan kami semua mendapatkan berkat terbaik dari firman Tuhan Allah yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ibadah kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan tentang resep dari Tuhan di masa kesesakan. Firman Tuhan ini adalah sambungan dari firman Tuhan saya sebelumnya, di mana pada waktu itu saya menyampaikan firman Tuhan 3 janji Tuhan di tengah ancaman virus corona. Saya yakin Bapak Ibu Saudara masih ingat. Ada 3 janji Tuhan di tengah ancaman serangan virus corona: proteksi total, damai sejahtera yang ilahi, serta berkat yang melimpah. Janji itu bisa tergenapi kalau kita melekat dengan hati Tuhan, casak, terpikat, menginginkan Dia lebih dari apapun, lalu melekat. Kalau melekat, kemanapun hati Tuhan, kita ikut. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 janji Tuhan di masa kesesakan. Lalu kita akan belajar di masa kesesakan ini Tuhan memberikan janji. Tetapi Tuhan juga memberikan resep. Resep supaya janji itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Masa kesesakan itu apa? Kita semua sedang mengalami kok bulan-bulan ini. Khususnya dalam waktu dekat ini. Kita semua mengalami pandemi gelombang kedua. Dan ini masa yang menyesakkan, masa kesukaran buat kita semua. Ekonomi yang sempat merangkak naik tiba-tiba harus jatuh lagi. Beberapa orang stres berat, depresi, begitu ketakutan sampai mengalami gangguan jiwa ringan. Bahkan ada yang berat loh gangguan jiwanya, sampai harus mengkonsumsi obat penenang. Saudara, rumah sakit di mana-mana penuh. Alat yang namanya ventilator membantu pasien untuk bernafas ketika tidak bisa lagi bernafas sendiri. Ternyata jumlahnya kalah. Jauh lebih banyak jumlah pasien yang membutuhkan. Dan ini menyedihkan sekali karena tidak berhasil mendapatkan ventilator, beberapa pasien meninggal dunia. Ini masa yang sukar, masa yang berat buat kita semua. Alat-alat kesehatan yang namanya tabung oksigen dan obat-obat tertentu sulit dicari, langka. Kalaupun ada, beberapa orang memanfaatkan dengan menjual dengan harga yang sangat mahal. Ini masa kesukaran, masa kesesakan bagi kita semua. Nah, kita mesti tanya kepada Alkitab, apakah ada petunjuk dari firman Tuhan? Apakah ada janji Tuhan? Apakah ada resep yang diberikan Tuhan agar kita bisa mengalami kemenangan, mengalami kelegaan? Ternyata ada. Saudara, ada 4 janji Tuhan di masa kesesakan yang kita akan belajar dari Mazmur 41 ayat 1-4. Saya akan uraikan satu persatu keempat janji tersebut. Nanti terakhir kita akan belajar resep dari Tuhan itu apa untuk kita mendapatkan 4 janji ini. Janji yang pertama kita baca di Mazmur 41 ayat 2b. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka.
Ini janji yang pertama. Tuhan melepaskan kita dari masa kesesakan. Meluputkan dia pada waktu celaka. Waktu celaka itu dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan time of trouble. Time itu waktu, masa, trouble itu kesukaran, masalah, kesukaran. Tuhan berjanji akan melepaskan. Artinya memang kita mengalami masa kesukaran. Tetapi akibat fatal dari masa kesukaran itu entah kebangkrutan atau akibat fatal yang lain diluputkan Tuhan daripada kita. Kita diberikan kebebasan pada akhirnya, kelegaan pada akhirnya. Pada akhirnya kita akan tertawa dan kita akan menangis di hadapan Tuhan, tangisan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Itu janji Tuhan bagi semua orang yang mau melakukan firman-Nya. Bagi semua orang yang nanti mau menjalankan resep yang Tuhan berikan. Janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan melindungi dari bahaya maut. Berbicara maut berarti berbicara kematian. Ayatnya di Mazmur 41 ayat 3a. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Kata melindungi menggunakan bahasa Ibrani syamar itu artinya melestarikan. Melestarikan itu diberi makan, dilindungi dari bahaya, supaya dia bertahan hidup, supaya tidak punah. Saudara, apakah saudara pernah pergi ke hutan Suaka Marga Satwa? Kalau saudara pergi ke hutan tersebut, saudara bisa melihat dari jauh hewan-hewan langka seperti badak, ya, gajah, singa, komodo, dan hewan-hewan lain. Hewan-hewan itu hamilnya sulit, masa kehamilannya lama, anaknya tidak banyak, jumlahnya sedikit. Kalau dibiarkan bebas, habis diburu manusia yang kejam, yang mencari keuntungan, menjual mereka. Pemerintah wajib melindungi mereka supaya tidak punah. Menghukum mereka yang berani memburu hewan-hewan yang dilindungi ini. Nah, ternyata kata samar itu sama, saudara. Melestarikan orang-orang tertentu yang nanti melakukan resep dari Tuhan. Nanti kita akan belajar apa sih yang harus dilakukan supaya kita ini termasuk golongan orang-orang yang dilestarikan, yang oleh Tuhan tidak dibiarkan punah. Gitu. Apa yang harus kita lakukan nanti kita akan belajar. Tapi janji Tuhan luar biasa loh. Orang-orang tertentu ini dilestarikan, tidak akan dibiarkan Tuhan punah. Lalu janji Tuhan yang ketiga, kita bisa baca di Mazmur 41 ayat 3b. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Janji Tuhan yang ketiga ini, Tuhan mengalahkan kuasa setan dan orang jahat. Orang jahat bisa orang yang berniat jahat kepada saudara, mau berbohong, mau mengambil keuntungan dengan cara yang licik, mau mencelakakan keluarga saudara, mau meluapkan amarah dengan cara yang melanggar hukum. Nah, ini janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Lalu dengan peperangan pikiran,
menghadapi serangan teror dari kuasa kegelapan dari setan, ayat ini berbicara konteks Allah tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam jebakan setan, masuk dalam tangkapan setan. Allah tidak akan membiarkan kita kena depresi sampai gila, sampai mental kita rusak. Tidak. Ini janji yang luar biasa, tidak cuma fisik tetapi pikiran. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tentu dibingungkan dengan begitu banyak hoax ya, berita palsu. Dibuat dengan sangat teliti, sangat rapi, editingnya bagus, seakan-akan itu benar. Kita betul-betul harus cross-check lagi. Baru tahu ternyata, oh hoax ya. Nah, hoax-hoax yang luar biasa mirip dengan aslinya ini membuat kita bingung. Obat ini betul atau tidak? Dosisnya betul atau tidak? Cara ini betul atau tidak? Orang ini bilang gini, orang ini bilang gini. Loh ternyata kok bohong, loh ternyata kok bukan. Nah ini yang kena pikiran kita. Akhirnya diserang kekhawatiran, ketakutan, depresi. Nah ini Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam serangan si jahat yang menginginkan Bapak Ibu Saudara depresi. Tuhan tidak akan biarkan itu terjadi pada dirimu. Saudara, janji Tuhan yang keempat ada di ayat keempat Mazmur 41. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Apa janji Tuhan yang keempat ini? Tuhan berjanji menenangkan kita pada saat kita sakit. Anakku, mungkin keluargamu di luar kota. Mungkin sahabatmu meninggalkanmu. Mereka sibuk, tapi kamu nggak sendiri kok. Tenang, aku bersamamu. Tenang, aku tahu yang kamu butuhkan. Tenang, aku akan mengirim orang-orang untuk memperhatikanmu. Tenang, aku akan menemukanmu dengan dokter yang baik. Tenang. Sehingga ketika kita terbaring sakit di ranjang kita mendapatkan damai sejahtera. Janji Tuhan, kita tidak cuma ditenangkan oleh Tuhan sendiri, tetapi kita diberikan kesembuhan total. Menang dari penyakit kita bangun dengan segar. Tubuh kita, tulang-tulang kita, aliran darah, organ tubuh kita disembuhkan Tuhan. Saudara, ini 4 janji Tuhan yang diberikan pada masa kesukaran. Konteksnya di masa kesesakan. Pertanyaannya sekarang adalah untuk mendapatkan 4 janji itu, apa resep yang diberikan oleh Tuhan? Saudara, resep yang diberikan Tuhan di tengah masa kesesakan ini, kita bisa temukan di ayat 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Memperhatikan orang lemah. Ada 2 poin penting, saudara. Yang satu, orang lemah itu siapa? Lemah ini siapa? Yang disebut lemah itu apa? Apakah berdaya? Ataukah bagaimana? Lalu yang kedua, memperhatikan itu bagaimana? Apakah melihat, dilihatin gini, itu memperhatikan? Kita akan belajar. Lemah itu bagaimana, memperhatikan itu bagaimana. Yang pertama adalah lemah.
Soal lemah ini dalam bahasa Ibrani dal, itu orang-orang yang miskin, lemah fisik atau mental, dan terhina. Saudara lihat, di sekitarmu ada yang miskin. Bertahan hidup dengan uang yang sangat pas-pasan atau bahkan kurang. Saudara harus bantu mereka. Ulurkan tangan. Ini kategori orang lemah yang harus saudara pahami. Pertama, orang miskin. Ini kita harus peka lihat ya. Oh, ini golongan orang miskin. Kadangkala mereka sepertinya dari luar sepertinya bukan orang miskin. Tapi sebenarnya mereka nggak punya. Cuma mereka berusaha tidak menunjukkannya kepada siapapun karena mereka malu. Nah, ini kita harus peka. Harus punya empati. Harus peka terhadap keadaannya. Yang kedua, lemah itu bisa jadi jelas-jelas dia sedang sakit. Di rumah sakit atau di rumah. Saudara mesti peka, oh ini ada kategori lemah yang kedua, ini termasuk ini orang sakit. Lemah fisiknya, ada yang sedang depresi di rumah. Betul-betul ketakutan, kelihatan sekali ini sedang lemah pikirannya. Ada yang sedang lemah pikirannya karena baru kedukaan. Keluarga yang dia cintai luar biasa meninggal dunia. Ini juga masuk kategori orang-orang yang lemah yang saudara nanti harus perhatikan dia. Yang keempat adalah orang-orang yang terhina. Istilah dibully ya, keren. Ya, trending di anak-anak muda, dibully itu dipojokkan, dihina-hina, disindir-sindir, diperlakukan dengan tidak hormat, kadang dilecehkan. Ini Bapak Ibu Saudara, terutama anak-anak muda yang kenal teman-temannya yang diasingkan, yang dikucilkan, ya, dibully, ini pasti peka. Oh, ini perlu dibantu ini. Ya. Saudara, ini mari belajar lebih dahulu kategori orang lemah ini ya. Karena nanti ini yang Tuhan lihat, apakah kita menolong mereka. Tuhan tidak melihat berapa banyak jumlah hartamu, gelarmu, ide-ide jeniusmu, berapa banyak jumlah followersmu di sosial media. Tidak. Tuhan melihat berapa banyak bekas lukamu. Bekas luka itu maksudnya apa? Bukan bekas luka fisik. Tetapi saat saudara sudah nabung, punya uang, untuk sebuah kebutuhan, misalnya handphone saudara sudah rusak, layarnya sudah retak-retak, sudah nabung, mau beli. Ini kebutuhan. Tapi ada keluarga atau sahabat yang tiba-tiba jatuh sakit. Nggak bisa bayar. Saudara, utamakan kebutuhan mereka. Ya sudahlah. Itu luka loh saudara. Berkorban uang. Ketika saudara sibuk bekerja, saudara sendiri sedang nggak enak badan, sedang stres dengan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk. Lalu ada seseorang yang berduka, saudara harus menemani dia. Ada seseorang yang sedang sakit di rumah sakit, tidak ada yang menjaga dia. Saudara diminta menolong, merawat dia. Itu menimbulkan luka. Saudara. Karena kadangkala saat kita niatnya baik, kita sudah korban, masih ada yang salah paham. Sampai gemes gitu rasanya. Itu menimbulkan luka. Aduh, aku ini sudah bantu loh, sudah berkorban loh. Kok malah aku dikira yang enggak seperti ini. Nah, itu luka. Nah, pengorbananmu yang menimbulkan luka gores itu bekas-bekasnya itu yang dilihat oleh Tuhan. Oh, ini kalau hatinya penuh dengan bekas goresan-goresan ini berarti dia banyak berkorban. Dia banyak menolong orang lain. Dia banyak menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, uang untuk orang lain. Dan orang-orang ini memahami betul, peka, empati terhadap sekelilingnya, orang-orang yang lemah di sekitarnya. Saudara, yang kedua, ketika saudara melihat orang yang kedukaan, saudara, itu kita mesti peka bagaimana cara menolong mereka. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama sekali, lebih dari 10 tahun, ada teman saya kedukaan, meninggal dunia pasangannya.
Saya datang. Saya tidak banyak bicara. Saya lihat prosesnya, saya nangis. Lalu saya pulang. Sempat ketemu sebentar dengan teman saya ini. Beberapa bulan kemudian dia telepon. Dia bilang, "Roni, terima kasih. Beberapa bulan yang lalu kamu sangat menolongku." Saya heran, saya tanya, "Menolong apa ya?" Aku loh tidak bicara apa-apa. Ya justru itu. Banyak yang datang itu, aduh cerewet sekali. Kamu yang kuat ya, jangan terus-terusan berduka ya. Tuhan kasih kekuatan. Ya betul, kata-kata penghiburan itu kadang dibutuhkan. Tetapi dalam masa kedukaan yang puncak, itu orang yang sedang berduka tidak butuh, saudara. Teman saya bilang, tuh omongan mereka tuh banyak sekali, itu seperti suara lebah yang nging-nging. Aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Sampai dalam hati teman saya bilang, cepet pulang. Dia nggak tahan dengar orang tuh ngomong banyak. Tapi ketika kamu datang, Ron, kamu nggak banyak bicara, kamu cuma nangis. Dan diam aja sampai akhirnya aku yang buka mulut ngomong. Dan kamu juga tidak banyak menimpali. Kamu juga cuma nangis dan bilang, aku ikut berduka. Dan ketika kamu diam dan aku terus yang cerita, waktunya kamu pamit pulang, aku justru merasa aku kepengen orang seperti ini loh, yang bisa tidak banyak ngomong, yang mau dengerin. Dan itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan di Ayub 2 ayat 13. Ketika Ayub kehilangan anak-anaknya dalam musibah luar biasa mati, sahabat-sahabat Ayub datang dan duduk bersama Ayub di tanah 7 hari 7 malam. Mereka tidak bicara apapun. Karena Ayub sangat berduka. Ini prinsip yang saudara harus pegang. Saat saudara menolong seseorang yang sedang berduka, jangan banyak bicara. Nah saudara, saya berharap sampai di bagian pertama ini, saudara sudah memahami orang yang lemah itu yang seperti apa. Lalu di bagian akhir firman Tuhan ini, kata memperhatikan. Sebenarnya memperhatikan itu yang seperti apa? Bukan cuma lihatin aja, saudara. Bukan. Kata sakal dalam bahasa Ibrani ini berarti empati, mempertimbangkan dan memberi perhatian. Ini menarik, saudara. Saya mendalami kata sakal ini, saya bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Saya renungkan. Ternyata begini. Memperhatikan orang lemah itu bukan sesekali saudara nolong. Bukan sesekali saudara nyumbang. Bukan. Kalau sesekali saudara menolong, sesekali saudara menyumbang, itu seperti saudara akan begini. Loh, aku pernah loh di sebuah minimarket kasirnya bilang, "Pak, ini lebih 200 rupiah, boleh nggak didonasikan?" "Oh boleh, silahkan." Sudah pernah, enggak gitu. Ternyata kata sakal ini, empati itu kita miliki. Perasaan empati yang terus-menerus ada, mengalir di hati kita. Dan itu membuat kita terus-menerus setiap hari mempertimbangkan orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang terhina. Setiap hari menjadi gaya hidup. Akhirnya kita membuat pertimbangan khusus, membuat perencanaan. Saudara bikin budget. Untuk keuanganmu, saudara sisihkan setiap bulan, wajib ini aku memang sisihkan untuk membantu, memperhatikan mereka yang miskin, yang lemah. Bukan sesekali, tetapi menjadi prioritas dalam hidup kita, menjadi bagian dalam hidup kita. Memang kita budgetkan, memang kita anggarkan. Saudara tidak hanya menganggarkan uang. Saudara tahu kapan waktunya saudara harus memberikan waktu saudara buat orang-orang seperti ini. Mungkin lewat chat, mungkin lewat telepon. Saudara waktu saudara atur sedemikian rupa. Sehingga itu menjadi salah satu prioritas saudara. Ini yang disebut dengan sakal, memperhatikan.
Sampai di sini saya berharap saudara memahami apa itu sakal, apa itu memperhatikan. Saudara, saya bersuka cita karena jemaat GUP Kediri semakin lama semakin belajar berani memberi di dalam kekurangan, di dalam keadaan apapun. Dari pembangunan gereja, menyumbang untuk acara-acara khusus, menyumbang untuk yatim piatu, panti jompo, juga fasilitas gereja, laptop dan sebagainya. Dan terakhir ketika kampung kemasan kena COVID, mereka harus di lockdown, mereka nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja, jemaat urunan. Terkumpul dana yang lumayan besar. Saya bergembira, saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Ada yang terlibat menyumbang uang, ada yang menyumbang beras, ada yang menyumbang vitamin, ada yang menyumbang obat, ada yang bela-belain bangun pagi buta untuk masak. Dari malam sudah ngirisi bumbu dan sayur dan daging. Masak. Ada yang mau repot, bikin itu semua kemasannya, masukin, datang ke tempat, bagi-bagi, kerjasama dengan pihak yang berwajib. Saudara, itu hal yang luar biasa yang harus menjadi gaya hidup kita. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara yang kena foto atau tidak kena foto, Tuhan melihat saudara loh. Apa yang saudara lakukan itu Tuhan catat, Tuhan ingat. Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, di akhir firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu hal yang sangat penting ini. Saudara, kalau saudara pergi ke dokter karena saudara sakit, saudara mungkin hanya tahu namanya dia dari rekomendasi orang atau internet. Tapi saudara nggak pernah benar-benar tahu kemampuannya dia. Tapi saudara datang, bersedia antri, saudara kemudian diberikan resep yang saudara tidak tahu isinya apa, bahkan baca resepnya kan saudara nggak bisa. Saudara nggak tahu itu efeknya ke tubuh saudara apa. Lalu saudara bawa ke apotek. Yang apotekernya saudara juga nggak kenal, juga nggak ngerti kemampuannya. Dia yang racikkan obat itu, saudara juga nggak tahu itu betul-betul 10 gram atau kebablas sedikit 11 gram. Tapi saudara kemudian bersedia membayar. Saudara pulang bawa obat itu, baca aturan pakainya, saudara bersedia minum obat dari dokter yang saudara tidak benar-benar kenal, dari apoteker yang saudara tidak benar-benar tahu kemampuannya. Kenapa? Kenapa saudara bersedia meminumnya? Karena saudara percaya. Itu dokter yang saudara tidak benar-benar tahu. Tapi berbeda dengan Allah kita. Saudara, Tuhan kita sangat dekat loh dengan hidup kita. Kita sudah belajar firman Tuhan bertahun-tahun. Kita mengenal Dia sedikit demi sedikit. Tidak sedemikian asing seperti dokter dan apoteker itu, tidak. Kita sudah banyak tahu tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, menggenapi janjinya, memberkati kita. Allah yang hidup, di mana kita menaruh iman percaya kita. Nah, Allah yang hidup ini loh, sekarang memberikan resepnya kepada kita. Saudara kan mau menang dari masa kesukaran ini, masa kesesakan ini. Dan Allah berjanji memberikan berkat-berkat-Nya, diberikanlah resep. Saya mengajak saudara, ayo lakukan. Kalau obat dari dokter saudara telan, maka resep firman Tuhan saudara harus lakukan. Allah kita, Allah yang hidup, kita sudah mengenal Dia, dan Dia kemampuannya tidak perlu diragukan.
Mari untuk mendapatkan janji Tuhan melepaskan kita dari kesesakan, melindungi kita dari bahaya maut, untuk supaya Allah mengalahkan kuasa jahat dan mencegah orang-orang yang berniat jahat pada kita. Dan bagaimana Allah menyembuhkan sakit penyakit kita. Mari kita lakukan resep itu. Perhatikanlah sakal orang-orang yang lemah, orang miskin, lemah, dan terhina. Jadikan itu sebagai gaya hidup, cara kita hidup, bukan sesekali, tetapi masuk dalam perencanaan kita, menjadi prioritas hidup kita. Oh, aku akan menyediakan waktu dan dana untuk memperhatikan orang-orang lemah. Saya berharap saudara mulai belajar lebih serius lagi di akhir zaman ini, dan Roh Kudus memberi kekuatan kita untuk melangkah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menutup firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk rendah hati dan belajar percaya bahwa resep yang Tuhan berikan kalau kami kerjakan, maka janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan ya Roh Kudus untuk menjalani masa-masa kesukaran, masa-masa kesesakan ini. Dan kami akan belajar untuk hidup dengan gaya hidup yang baru, yaitu memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang terhina. Itu menjadi prioritas hidup kami, masuk dalam gaya kami hidup, cara kami hidup. Dan kami percaya Tuhan akan melestarikan orang-orang yang melakukan hal ini. Tuhan tidak akan membiarkan kami terhilang dari bumi ini. Sebelum waktunya Tuhan, kami akan terus ada dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya berkat kasih perlindungan dari Allah Bapa, penyertaannya, perlindungannya, berkat-berkatnya tercurah dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, profesimu, usahamu, keluargamu, pendidikan, pasangan, masa depan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Mulai hari ini sampai Maranatha. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu di dalam ibadah raya hari ini, meski hanya secara online. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pengumuman mengenai kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Puji Tuhan bahwa bantuan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masyarakat di sekitar gereja yang terdampak COVID-19 sudah disalurkan dengan baik. Berikut ini adalah dokumentasinya.
sukacita, kami juga mengabarkan bahwa pertanggal 13 Juli 2021, saudara-saudara kita tersebut telah selesai menjalani isolasi mandiri. Berikut ini adalah video dari perwakilan penduduk yang ada di sana. Selamat sore. Saya selaku Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Kemasan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang selama ini diberikan kepada warga kami, dan saya kira bantuan ini sangat bermanfaat sekali selama kami semua di lockdown. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala beserta majelis-majelisnya dan seluruh jemaat GUP. Dan semoga gereja GUP selalu diberkati mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih GUP. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih GUP. Terima kasih atas kerjasama seluruh jemaat dan aktivis yang sudah ambil bagian, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pertama, seluruh kegiatan tengah minggu untuk jemaat umum, seperti doa pagi, kebaktian doa, lalu kegiatan aktivis seperti latihan dance, choir, latihan musik, dan tim doa, untuk minggu ini ditiadakan, hingga ada pengumuman lebih lanjut. Untuk itu, kami menghimbau agar Anda tetap berdoa, baik secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah, atau dengan anggota perak melalui aplikasi Zoom. Informasi berikutnya, kegiatan akhir minggu yaitu ibadah GUP Kids pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 4 sore akan diadakan secara online streaming melalui YouTube channel GUPDI Kediri. Orang tua dihimbau agar dapat mendampingi putra-putrinya selama beribadah online. Kegiatan akhir minggu lainnya yaitu Fellowship Youth for Christ atau Kaum Muda pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 6 sore masih diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang seluruh anak muda untuk bisa mengikuti fellowship ini. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Kak Kristi. Lalu ibadah raya minggu depan tanggal 25 Juli 2021 akan diadakan sesuai dengan perkembangan peraturan dari pemerintah. Karena itu, kami menghimbau agar para jemaat memperhatikan pengumuman melalui grup WhatsApp gereja atau melalui Instagram @gup_kediri. Firman Tuhan pada ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Gembala, yaitu Pendeta Gideon Sucahyo. Informasi terakhir, buku yang berjudul Melacak Jejak Antikris hasil tulisan Bapak Gembala kita telah terbit. Anda bisa mendapatkannya saat ini juga seharga Rp75.000 dengan memesan melalui Saudara Renggi. Itulah seluruh pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari tetap praktekkan 3M dalam keseharian kita dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe dan follow seluruh sosial media GUPDI Kediri yang ada di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.